Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, saya dari Prodi Akuntansi. Di ujian akhir semester kali ini, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan politik di dalam organisasi untuk mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Eva Masrifah. Yang pertama ada pendahuluan, kekuasaan atau power banyak dibahas dalam literatur manajemen, administrasi, maupun ilmu politik, di mana relasi kekuasaan antara manajer dan anak buah atau pemimpin dan pengikutnya ditunjukkan untuk mencapai kinerja organisasi, untuk mencapai tujuan melalui kerjasama di antara sumber daya manusia yang ada. Mencakup berbagai taktik mengelola pengaruh, menggunakan berbagai sumber kekuasaan sehingga relasi kekuasaan menjadi nilai tambah untuk proses kinerja, mewujudkan tujuan-tujuan perusahaan. Utamanya di dalam kajian bisnis, kekuasaan adalah potensi pemimpin untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain, atau pemimpin untuk menjalankan koordinasi, memastikan pekerjaan selesai melalui pihak lain dan mengelola jejaring dengan saling ketergantungan. Konsep kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi orang, tim, atau organisasi lain. Dalam kajian kekuasaan di organisasi, sering berfokus kepada seseorang yang memiliki posisi, jabatan tertentu. Sebaliknya, kekuasaan semata potensi yang ada di seseorang, kelompok, atau organisasi untuk mengubah sesuatu. Contohnya di sini, person A ke person B, countervailing power over person A. Person A, power over person B. Person A is perceived as controlling resources that help or hinder person B's goal achievement. Bagaimana menjelaskan konsepsi kekuasaan dalam gambar tersebut? 3 prinsip dalam hubungan kekuasaan. Yang pertama ada hubungan kekuasaan bila mana ada salah satu pihak yang tergantung. Yang kedua, hubungan kekuasaan adalah perseptual. Yang ketiga, hubungan kekuasaan berjalan bila mana salah satu pihak melakukan countervailing power. Yang pertama ada ketergantungan. Fenomena hubungan kekuasaan bila mana ada salah satu pihak yang tergantung menentukan siapa yang lebih berkuasa. Salah satu pihak percaya atas orang lain untuk sesuatu yang dipercaya bernilai. Dalam gambar, misalnya pihak B bergantung dengan pihak A untuk mendapatkan apa yang diinginkan pihak B. Mungkin sesuatu yang bernilai bagi pihak B itu misalnya menginginkan promosi jabatan yang lebih tinggi, peningkatan ilmu atau keahlian, atau relasi dengan pihak yang diinginkan. A juga memiliki kekuasaan untuk B menyelesaikan pekerjaannya bersama-sama dengan tim yang dibentuk oleh A. Misalnya boleh saja B seorang yang menyayangi keluarga dan tidak menyukai berjauhan dengan keluarga, bekerja sama dengan berbagai latar belakang yang berbeda, meninggalkan semua kenyamanan yang dinikmati pekerjaan terdahulu. Yang kedua ada persepsi relasional. Fenomena persepsi relasional dalam kekuasaan ini juga menjelaskan bila ada perantara atau makelar yang akan mengatur kepentingan atas sesuatu. Mengapa seorang perantara seringkali mendapatkan kekuasaan mengatur? Karena pihak-pihak yang berkepentingan mempersepsikannya perantara tersebut dapat mengatur menyelesaikan sebuah urusan. Alhasil ada persepsi relasional antara seorang perantara dan pihak yang dibantunya. Yang ketiga ada countervailing power, bahwa pihak yang berkuasa menjalankan kekuasaannya lebih efektif bila ada countervailing dari bawahannya. Misalnya B sesungguhnya tidak menghendaki pindah tugas berjauhan dengan keluarga, ada fenomena relasi dalam bentuk countervailing power oleh B atas A. B secara sadar mengcounter hubungan kekuasaan atas A, mempertahankan standar kinerja yang diminta perusahaan. Countervailing power pada kenyataannya terjadi di relasi kekuasaan di mana saja. Fenomena koalisi antar
organisasi politik misalnya. Ketika koalisi partai mendapatkan countervailing power dari anggota partai koalisinya, koalisi akan saling memelihara relasi kekuasaan atas anggota koalisi. Sumber kekuasaan dan dinamika politik. Kekuasaan seseorang tidak serta-merta ada, namun dia memiliki sumber-sumber kekuasaan. Seseorang yang menguasai sumber-sumber kekuasaannya berpotensi menggunakannya untuk membuat orang lain di bawah kekuasaannya, sehingga terdapat dinamika pengaruh penggunaan sumber kekuasaan untuk membuat perubahan di perusahaan. Mengkombinasikan berbagai sumber-sumber kekuasaan sehingga kekuasaan efektif merupakan seni di dalam mencapai tujuan. Dalam literatur, sumber-sumber kekuasaan dapat dibagi dari berbagai sumber. Sumber-sumber kekuasaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Termasuk dalam sumber-sumber kekuasaan, kategori ini adalah legitimasi, koersi, imbalan, atau reward. Sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama adalah legitimasi. Legitimasi adalah sumber kekuasaan yang berasal dari hak yang melekat dari suatu posisi formal. Hak ini biasanya tertuang dalam peraturan atau uraian jabatan seseorang sehingga hak melekat kewenangan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Yang kedua ada koersi. Kekuasaan koersi juga bersumber kepada posisi dan hak melekat dari suatu posisi formal untuk memberikan hukuman, teguran, peringatan. Yang ketiga ada imbalan. Sumber kekuasaan berdasarkan posisi seorang pemimpin atau manajer untuk memberikan imbalan kepada anak buah merupakan bentuk relasi kekuasaan. Yang keempat ada keahlian. Keahlian merupakan sumber kekuasaan yang kian relevan saat ini, berbeda dengan sumber-sumber kekuasaan bersumber dari posisi formal yang diemban oleh manajer atau pemimpin. Keahlian merupakan sumber kekuasaan dari diri seseorang. Lalu yang terakhir ada referensi. Referensi atau kedekatan seseorang dapat menjadi sumber kekuasaan. Utamanya pihak pemilik kekuasaan diidentifikasikan dengan sesuatu yang penting, berharga, atau sesuatu yang dihormati atas keberadaan dirinya. Kekuasaan dan digital natives. John Parfait dan Urs Gasser tahun 2008 mengidentifikasi kelompok digital natives, kelompok demografi yang lahir dan beranjak dewasa dengan komunikasi elektronik di dalam lingkungan kehidupan sehari-harinya. Smartphone, media sosial, dan jaringan Wi-Fi menjadi alat sehari-hari untuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara online. Kelompok demografi ini terlahir tahun 2000-an, dan ada yang menyebut sebagai generasi milenial, generasi Y, dan generasi Z, yang terlahir kemudian. Di dunia kerja, digital natives menjalani relasi kekuasaan dengan pemimpinnya yang bersifat kolegial. Yang terakhir ada soft power. Penggunaan teknologi pergeseran demografis dengan demikian tidak hanya mengubah sistem dan proses di dalam perusahaan, tapi juga perubahan relasi kekuasaan dan penggunaan sumber-sumber kekuasaan dengan taktik pengaruh yang lebih lunak atau soft. Membangun relasi kekuasaan yang kolaboratif secara online bertumpu pada konektivitas gudang-gudang pengetahuan yang tersebar dan dapat dikolaborasikan secara daring. Sehingga tugas pokok dan fungsi pemimpin adalah membangun relasi kekuasaan dengan membangun konektivitas digital dengan pihak-pihak di dalam perusahaan. Penggunaan sumber kekuasaan atau power perlu disertai dengan soft power, yaitu kecakapan untuk mempengaruhi dan memastikan keterikatan seseorang untuk mencapai tujuan organisasi melalui komunikasi, persuasi, dan pesona. Terima kasih, itu dia tadi penjelasan tentang tema kekuasaan dan politik di dalam organisasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.